Sebenarnya kayaknya ada sesuatu yang miss di sini, tapi gue tidak jamin. Kita lihat nanti. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan dunia fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini akhirnya kita kedatangan sebuah kamera yang udah lama gua tunggu-tunggu. Ini adalah kamera terbaru dari, ya kalian bisa lihat di sini, dari Sony. Dan kita langsung buka aja. Karena video ini gua berharap tidak terlalu panjang juga. Ini cuman video unboxing dan impresi aja. Karena gue yakin nanti kita butuh waktu juga untuk proses reviewnya. Tapi buat yang nggak sabar, ya ini proses unboxingnya. Itu dia. Sony A7 Mark IV. Oke, cuma itu doang di dalam paketnya. Ini kita taruh ke bawah dulu. Gue juga udah nggak butuh cutter lagi. Dan ya, ini dia. Simple banget. Tapi di sini gue mungkin perlu kasih note dulu. Ini adalah produk sampel. Ini dari Sony Indonesia. Mungkin nanti ketika kita buka dalamnya, experience-nya akan berbeda juga kalau misalkan kalian beli sendiri gitu. Karena ini seharusnya udah di repack lagi gitu. Udah sering dipakai juga untuk demo unit. Tapi packingnya sih terlihat ini kayak memang barang-barang yang bakal kalian dapet ya. Maksudnya kardusnya kayak kardus memang dijual gitu. Tidak membedakan dengan kardus sampel. Dan ya simple banget sih. Ini cuma A74, ini cuma siluet kameranya, dan ya udah di atas cuma tulisan Sony aja. Mungkin langsung aja kita buka. Sebenarnya kayaknya ada sesuatu yang miss di sini, tapi gue tidak jamin. Kita lihat nanti. Karena seharusnya gue dikirimin lensa juga. Gue tidak tahu apakah di sini bakal ada lensa atau enggak. Karena tadi begitu gue unbox yang kardus utamanya, ternyata tidak ada lensa. Dan mungkin akan butuh waktu lebih sampai reviewnya tayang kalau memang tidak ada lensa di dalam sini. Oke, kita buka dan yap, tidak ada lensa. Mungkin ada sedikit miskomunikasi karena gue memang untuk komunikasi dengan Sony Indonesia ada beberapa orang ya. Jadi mungkin ada miss juga di antara mereka dan gue harus request untuk meminjam lensanya lagi karena gue tidak ada lensa Sony full frame ya. Kalau lensa Sony APS-C di sini kita ada dua. Kalau mau ngetes bisa langsung, cuman ya biar maksimal kita harus ngetes pakai yang full frame juga. Ini bungkusnya paling beda ya bahannya gitu dengan bungkus-bungkus kamera lain. Nih bahannya kayaknya tebel banget, kain gitu. Tapi kita kesampingkan dulu, kita lihat di dalamnya ini ada baterai. Bukan, ini ada adapter charger. Ini kayaknya kabel nih. Ya ini kabel doang, kita nggak usah buka lah ya biar rapi. Lalu ini ada kabel adapter juga dan ya kabel adapter lagi, cuma yang ini dengan colokan yang berbeda. Sama ada strap yang gue sendiri juga bukan pengguna strap ya, jadi nggak akan kita pakai di sini. Dan oke, itu aja, straight to the point unboxingnya. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Kita kesampingkan dan kita berfokus saja pada impresi kameranya. Ini dia Sony A7 IV. Dan ya rasanya sih ya karena gue banyak pakai kamera Sony juga sebelumnya. Dulu juga gue untuk kerjaan utama gue pakai A7 III, jadi rasanya cukup familiar. Cuman gripnya nih udah lebih mirip A7S3 deh kayaknya. Dia gripnya lebih enak, lebih nyaman di tangan gitu ya, karena posisinya tuh kayak lebih maju si gripnya ini. Rasanya sih memang masih Sony banget, tapi ada beberapa detail yang berbeda kalau kita lihat sebagai first impression aja. Pertama, ini cukup menarik nih karena dia ini juga jadi satu yang dipromosikan gitu. Kalau gue lihat di review-review luar, dia untuk naruh strapnya ini nggak jiggling gitu ya, nggak apa sih namanya, nggak gantung gitu. Jadi dia bakal kaku, kita diposisiin manapun dia bakal kaku. Jadi kalau kita nggak pakai strap, ini nggak perlu kita lepas juga biar nggak berisik gitu, karena dia diem gitu, lumayan kaku. Jadi itu little details yang gue cukup hargai juga, karena untuk para videographer gue rasa itu kepake juga. Lalu kita lihat portnya, dia ada apa aja di sini. Oke, dia menggunakan full size HDMI untuk kamera dengan apa ya? Kamera yang berada di posisi hybrid mid range. Menurut gue hybrid full frame mid range kamera menurut gue itu udah ngemanjain banget.
Lalu kita juga punya, lalu di sisi atas ini ada headset output kalau misalkan kalian pengen dengerin monitor audio di video kalian. Lalu ini yang di atas nih tulisannya apa ya dia? Dia tulisannya power, in power, tapi gue yakin ini harusnya mikrofon input juga deh, karena tidak ada port lain yang menunjukkan mikrofon input dan ukurannya memang 3,5 mm gitu. Biasanya kalau remote tuh 2,5 mm. Ini gue kehalang cahaya banget lagi. Nah, ini rasanya sih Sony banget ya. Dan yang membedakan dibandingkan Sony lainnya, terutama A73 gitu ya, yang berasa upgrade banget paling nggak buat gua. Mungkin beberapa orang lebih suka layar A73 kalau yang memang kayak profesional fotografer yang tidak butuh hybrid gitu, memang lebih ke fotografi. Tapi buat gua yang sekarang fokusnya adalah content creator, ini layar ini udah berasa jadi upgrade banget gitu. Variangle. Ini yang membedakan banget dengan rasa si Sony A7 Mark III. Lalu kita coba nyalain. Kita coba nyalain dan kita masuk ke menu. Kalian bisa lihat menu yang dibawakan di sini udah menggunakan desain yang baru ya. UI-nya tuh udah user interface yang kayak si A7S Mark III. Jadi ini harusnya udah lebih modern juga dibandingkan A7 Mark III gitu kan. Baterainya dia masih sama dan ini ada labelnya banget ya. Nah, ini baterainya masih sama menggunakan NPFZ100. Kita nggak nemu ya. Oke, rasanya sih nggak begitu banyak perbedaan ya. Dan ini kita lihat memorinya. Dia juga di sini membawa 2 slot, di mana yang satu, oh ini menarik sih, karena si A7S3 kan seinget gue dua-duanya bisa pakai 2 jenis memori, CF Express Type A dan juga SD card. Sedangkan di sini itu untuk slot satunya aja, untuk slot 2-nya dia khusus untuk SD card aja. Kalau kelihatannya tulisannya di atas. Dan menarik juga karena dia posisi slotnya dikasih label ya. Jadi sekarang kita udah nggak ketuker-tuker gitu mana slot 1, slot 2 karena dia udah ada labelnya di dalam sana. Jadi yang atas itu slot 1 dan yang bawah slot 2. Dan apalagi ya perbedaannya? Untuk impresi sih rasanya masih kamera Sony banget ya. Cuman mungkin di sisi atas ini gue berasa ada sedikit perbedaan. Di sini dialnya nih kayak lebih simple ya, dipersimple gitu apa yang tertulis di atas ini. Sedangkan untuk mode foto dan video itu dipisah. Begitu juga dengan mode SNQ-nya. Kalian bisa lihat di sisi bawahnya ya. Jadi dia kayak ada tingkatannya gitu. Dan kalau yang bawahnya ini harusnya dia ngaturnya dari sisi depan. Nah ya, kalian bisa lihat nih. Kalau dari sisi depan dia ada kayak pegangan gitu. Dan itu ada tombolnya juga kayak buat locknya. Jadi dia kalau kita geser doang nggak bisa. Itu kita pencet dulu, baru kita geser. Gitu, baru nih kita pindahin modenya. Untuk foto, untuk video, dan juga SNQ. SNQ ini slow and quick ya kalau nggak salah. Gue lupa sih kepanjangannya, tapi yang jelas ini adalah mode ketika kita pengen nge-shoot video slow-mo yang hasilnya pun langsung ikut slow-mo gitu. Beda sama di mode video kalau kita set FPS-nya 120, tetap videonya berjalan normal, tapi begitu kita editing bisa kita perpanjang. Kalau SNQ file jadinya itu langsung jadi slow motion. Ya, full frame. Tapi dia punya ini ya, apa, cover juga ya. Oh, tadi off sebenarnya. Oke, jadi dia sekarang mengadaptasi juga kalau misalkan dalam keadaan mati, shutternya itu ke posisi nutup. Yang gue tahu yang pertama kali melakukan itu Canon ya, pas jajaran RF keluar. Jadi ya sekarang semuanya udah mengikuti. Nikon bahkan punya khusus untuk cover doang ya, untuk apa, nutupin si sensornya doang, tapi bukan mechanical shutter. Kalau yang ada shutternya ya kayak dia, ini pakai shutter untuk menutupi, untuk melindungi si sensornya. Dan di sini juga gue notice ini baru sih kayaknya ya. Gue kayaknya dulu nggak ada tali light kayak gini nih di sisi sini. Tapi ya itu. Impresi ini tidak banyak yang bisa kita coba karena balik lagi tidak ada lensanya. Ya kalaupun kita test shot dia tidak akan mendapatkan gambar apa-apa gitu. Tapi silakan kalian tunggu reviewnya karena begitu kita request ke Sony dan kita dapat lensanya untuk dipakai buat praktek, kita akan langsung kerjakan secepat mungkin untuk reviewnya. Jadi silahkan tunggu. Ini untuk impresinya dulu aja dan gue cukup excited karena ini salah satu kamera yang memang udah gue antisipasi kedatangannya di Indonesia. Walaupun ya
Sony Indonesia mengirimkannya cukup lama ya. Maksudnya udah ada end user yang punya, sedangkan kita baru pengen ngerjain reviewnya gitu. Cobalah untuk lebih cepat. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi sedikit hiburan, semoga bisa jadi gambaran juga sedikit referensi rasa unboxing Sony A74. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya saran, bagian apa yang pengen di-review dari kamera ini, yang menurut kalian penting di workflow kalian, taruh juga di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi catatan kita ketika nanti nge-review si A74 ini. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.